Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Vivi Rahmawati. NIM 2002030007 dari Prodi Fisika Gen 13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fluida dan membahas beberapa soal tentang fluida. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu fluida. Nah, fluida itu adalah segala sesuatu yang mengalir berupa gas dan cair. Fluida itu terbagi menjadi dua. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Pertama, kita akan membahas tentang fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis itu adalah fluida yang diam, tidak bergerak. Nah, di fluida statis ini ada yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu diambil dari kata hidro itu cair, statis itu yang diam. Jadi pengertian tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair yang diam. Untuk persamaan tekanan hidrostatis itu pH sama dengan P itu tekanan, H itu hidrostatis. Jadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Jadi Rho itu massa jenis air, G itu gravitasi, H itu tinggi airnya. Jadi untuk mencari Rho itu pun ada rumusnya, yaitu Rho sama dengan M per V, massa benda per volume. Untuk prinsip tekanan hidrostatis itu adalah pada posisi ketinggian yang sama dan fluida yang sama, maka tekanannya itu bernilai sama. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Baiklah, di sini kita akan membahas soal tentang tekanan hidrostatis. Sebuah pipa U berisi air dan minyak dalam keadaan stabil, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, ini pipa U, ini minyak, ini air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, massa jenis minyaknya sebesar titik-titik gram per cm kubik. Di sini diketahui dulu untuk Rho air, ini massa jenis airnya tadi kan 1 gram per cm kubik. Nah, untuk H air, H itu tinggi air, ini tinggi air 7 cm. Untuk H minyaknya itu di sini kan minyaknya lebih tinggi daripada air. Jadi di sini 7 cm dan di sininya 2 cm. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9 cm. Nah, di sini ditanya itu Rho minyaknya. Rho minyak sama dengan berapa? Mari kita jawab. Di sini jawab kita menggunakan rumus PA tekanan air sama dengan tekanan minyak. Kenapa demikian? Karena kita kembali lagi ke prinsip tekanan hidrostatik. Prinsip tekanan hidrostatik tadi itu kan pada posisi ketinggian yang sama. Ini pada posisi ketinggian yang sama. Ini kan. Dan fluida yang sama. Nih, di perbatasan ini kan perbatasan air dengan minyak. Jadi dia masih di fluida air. Jadi sama. Nah, maka tekanan bernilai sama. Jadi tekanannya tuh bernilai sama. Jadi di sini kita menggunakan rumus PA tekanan air sama dengan tekanan minyak. Nah, untuk rumus tekanan itu sendiri persamaannya itu kan Rho. Di sini kan kita mencari tekanan air. Jadi Rho air dikali gravitasi dikali H air, yaitu tinggi air, sama dengan Rho minyak
dikali gravitasi dikali H minyak. Untuk gravitasi bisa kita coret karena dia sama. Nah, kita masukin aja nilainya. Untuk rho airnya itu tadi 1 gram per cm kubik dikali tinggi airnya 7 cm sama dengan, kan kita tadi nyari rho minyaknya. Jadi di sini rho minyak dikali ketinggian minyaknya tadi 9 cm. Jadi rho minyak sama dengan 1 dikali 7 dibagi 9. Rho minyak sama dengan 0, 7 dibagi 9 itu hasilnya 0,78 gram per cm kubik. Jadi inilah jawabannya. Nah, untuk yang kedua kemudian ada juga yaitu hukum Pascal. Nah, apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah atau sistem tertutup akan diteruskan segala arah oleh cairan tersebut dan sama besar. Yang dimaksud dengan sama besar di sini adalah gaya yang masuk dan keluar itu sama besar. Nah, untuk persamaan hukum Pascal ini yaitu Pi1 sama dengan Pi2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini Pi itu tekanan, satuannya itu Pascal. Untuk F-nya itu sama dengan gaya, satuannya itu Newton. A itu luas permukaan penampang, satuannya itu meter kuadrat. Langsung aja kita langsung ke contoh soal. Baiklah, kita akan membahas soal tentang hukum Pascal. Di sini udah ada soal nih. Di sini FA ya, gaya A, ini A, ini gaya B. Gaya A-nya itu sama dengan 40 Newton. Dan jika luas katup A nih sama dengan 50 cm kuadrat dan luas katup B sama dengan 0,5 meter kuadrat, gaya FB yang dihasilkan sebesar. Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya. Rumus hukum Pascal itu kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi di sini diketahui FA-nya tadi 40 Newton. FA sama dengan 40 Newton. Nih. Untuk di sini tadi kita tahu A-nya, kutub A-nya, jadi AA sama dengan 50 cm kuadrat. Untuk yang katup B-nya berarti AB sama dengan AA. A itu kan luas permukaan penampung. AB-nya tadi 0,5 meter kuadrat. Nah, karena satuan untuk luas permukaan penampungnya itu meter, jadi di sini kita rubah dulu 50 cm ke meter. Jadi di sini itu 50 dibagi 100 sama dengan 0,5 meter kuadrat. Langsung aja kita masukkan ke persamaannya. Yang ditanya tadi kan gaya FB yang dihasilkan sebesar, berarti yang ditanya itu FB.
ditanya FB-nya berapa. Nah, kita masukkan aja ke persamaan. Persamaan tadi adalah FA per AA sama dengan FB per AB. Kenapa kita menggunakan FA dan AA dan FB dan AB? Karena di sini kita kutub A dan kutub B. Bisa juga sih ke kutub 1 dan kutub 2. Jadi kita masukkan aja nilainya. FA-nya tadi kan 40 Newton. 40 Newton. Per AA-nya kita udah dapat juga tadi 50 cm kan udah kita rubah ke meter. Jadi 0,5 meter kuadrat sama dengan FB. Jadi FB yang kita cari kan, FB per AB. AB juga udah kita dapetin tadi 0,5 meter kuadrat. Jadi di sini kita pindah ruaskan aja ya FB-nya ke kanan. Jadi FB sama dengan 0,5 meter kuadrat dikali 40 Newton per 0,5 meter kuadrat. Jadi di sini kita kali dulu 0,5 meter kuadrat dikali 40 Newton itu, habis itu dibagi 0,5. Jadi hasilnya itu sama dengan 40 Newton. Nah, jadi ini hasilnya. Kemudian di sini kita membahas tentang hukum Archimedes, yaitu bunyinya tentang gaya berat dan gaya apung atau gaya naik suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk persamaannya itu FA atau gaya apung sama dengan Rho dikali gravitasi G dikali V volume. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Baiklah, kita ke contoh soal hukum Archimedes. Di sini udah ada soal, balok kayu terapung dengan 1/4 volumenya muncul di atas permukaan air. Apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa jenis balok sebesar titik kilogram per meter kubik. Jadi kita gambarkan dulu. Di sini ada balok yang seperempat volumenya muncul di atas permukaan air. Ini air, ini baloknya. Jadi ini 1/4 volume bendanya muncul di air. Nah, diketahui massa jenis air atau Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi yang ditanyain itu Rho bendanya sama dengan atau massa jenis bendanya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan ini. Kayak apung. FA sama dengan beratnya. Jadi kita jabarkan FA gaya apung itu Rho air dikali VBA atau volume benda yang di dalam air dikali gravitasi sama dengan massa jenis benda dikali volume benda dikali gravitasi. Nah, di sini kita bisa coret gravitasi karena sama. Terus kita masukkan nilai Rho air.
Rho airnya tadi 1000 dikali VBA nya tadi kan untuk volume benda yang muncul di atas permukaan air itu kan 1/4. Jadi kita cari dulu VBA nya. Jadi caranya tadi kan ini 1/4 nya muncul di permukaan air, jadi kita anggap ini baloknya itu 1 dikurang 1/4 sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadi di sini 4/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Nah, kita udah dapat nilainya tadi. Volume benda yang tercelup di airnya itu 3/4 volume bendanya, jadi sama dengan rho benda dikali volume benda. Jadi karena ini dengan ini sama, volume bendanya sama, kita bisa coret 1000 dibagi 4 itu 250. Nah, 250 dikali 3 itu kita dapat hasilnya 750. Jadi untuk rho bendanya itu 750. Nah, kemudian untuk penerapan fluida statis di kehidupan sehari-hari kita itu banyak. Yang pertama ada prinsip kerja dongkrak hidrolik untuk mengganti ban mobil, itu menggunakan hukum Pascal. Kemudian ada juga kapal selam dan kapal laut. Nah, hukum itu menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menyebabkan 3 hal kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi dia terapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam. Baiklah, langsung aja kita ke contoh soal persamaan Bernoulli. Nah, di sini udah ada soal sebuah pipa berbentuk seperti gambar di bawah ini. Nah, luas penampang besar sama dengan 10 cm. Jadi ini penampang besarnya kan. Yang ini penampang besarnya 10 cm. Dan luas penampang kecil, jadi penampang kecil yang A2 sama dengan 5 cm kubik 5 cm kuadrat. Kemudian apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per sekon, kecepatannya berarti V1 ya, karena dia di pipa besar, sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ini 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kilopascal. Tekanan pada pipa kecil sebesar, berarti yang ditanyakan itu kan P2. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Jadi diketahuinya A1 nya kan sama dengan 10 cm kuadrat. Terus V1 nya 2 meter per sekon. Terus P1 tekanan satunya sama dengan 40 kilo pascal. Kemudian H1-nya, nah karena di sini H1 itu ada di pipa besar, jadi di sini kan 0, kan nggak ada ketinggiannya, jadi H1-nya itu 0. Nah, kemudian diketahui lagi A2
A2 nya tadi 5 cm kuadrat, 5 cm kuadrat. Kemudian diketahui H2 nya H2 sama dengan 60 cm. Nah, jadi kan di sini yang belum kita ketahui itu V2 dan tekanan 2. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Jadi air mengalir dari pipa besar ke pipa kecil itu kan debitnya sama. Jadi kita kan butuh mencari V, kecepatan air di V2. Jadi debit A1 dengan debit A2 itu kan sama. Nah, kita cari dulu. Debit itu kan Q. Nah, Q1 sama dengan Q2. Nah, untuk mencari ini kan artinya debit 1 sama dengan debit 2. Untuk mencari kecepatannya, rumus debit itu kan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Karena rumusnya itu kan Q sama dengan A dikali V kan. Jadi karena Q1 sama dengan Q2, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 nya kita dapat tadi 10 cm, 10 dikali V1 nya tadi 2 sama dengan A2 nya tadi kita dapat 5 dikali V2, kan V2 yang mau kita cari. Jadi V2 sama dengan, nah ini kan bisa nih 10 dicoret dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi untuk V2 nya itu 4 meter per sekon. Kita udah dapat nih V2 nya sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kita akan mencari tekanan 2 nya. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu nih persamaannya itu tunggu nggak jelas. Tekanan 1 nih, tekanan 1 ditambah rho air dikali gravitasi dikali ketinggian 1 ditambah setengah rho air kecepatan 1 kuadrat. Nah, sama dengan, jadi kan P1 kan sama dengan P2. Jadi yang di sini sama, cuman bedanya yang di sini 2, P2 nya. P2 ditambah rho air dikali gravitasi dikali ketinggian 2 ditambah 1/2 rho air dikali kecepatan 2 kuadrat. Kita masukkan aja nilainya. Untuk P1 nya tadi kan kita dapat 40 kilopascal. Jadi ini harus kita rubah dulu ke pascal. Jadi 40 kilopascal dirubah ke pascal itu dikali 1000. Jadi di sini 40.000 pascal. Ditambah rho airnya kan 1000 dikali gravitasi 10 dikali H1 nya itu 0. Nah, kemudian ditambah 1/2 rho airnya itu 1000 nih, dikali 1000 dikali kecepatan 1. Kecepatannya 1 tadi kan
2 meter per sekon. Jadi kalau dikuadratkan sama dengan ini dikali 4. Nah, begitu juga dengan Pi2. Kita mencari Pi2. Jadi tekanan 2 ditambah roh airnya kan tadi 1000. Dikali gravitasi 10. H2-nya tadi kita dapat 60 cm. Nah, 60 cm itu kita rubah ke meter. Jadi 60 cm itu dibagi 100. Jadi 0,6. Nah, di sini jadi dikali 0,6 ditambah 1/2. Roh airnya tadi 1000. Ini 1000 dikali V2-nya tadi kita dapat 4 meter per sekon dikali 4. Maaf, jadi kan V2-nya itu kan kita kuadratkan, jadi bukan 4, 16. Saya lupa, 16. Nah, kemudian langsung aja kita hitung. 40.000 ditambah 1000 dikali 10 dikali 0 itu kan sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu 40.000 ditambah 0 ditambah, nah ini bisa kita coret, 4 bagi 2 itu jadi 2. 2 kali 1 2. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Sama dengan Pi2 ditambah 1000. Nah, tunggu. Nah, di sini bisa kita coret 0 0. Jadi 6 kali 1 6. 6 kali 1000 sama dengan 6000. Ditambah di sini juga kita bisa coret 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Jadi 8 kali 1 8 kali 1000 sama dengan 8000. Nah, di sini bisa kita jumlahkan 40.000 ditambah 2000 sama dengan 42.000. Di sini sama dengan Pi2 6000 ditambah 8000 itu sama dengan 14.000. Nah, Pi2 di sini ya, Pi2 sama dengan 42.000 dikurang 14.000. Pi2 sama dengan 28.000. Nah, 28.000 Pascal. Jadi di sini itu kan mau dirubah ke kilopascal. Jadi tinggal kita coret nolnya aja. Jadi jawabannya itu Pi2 sama dengan 28 kilopascal. Kemudian yang kedua kita akan membahas fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, yakni suatu bentuk cairan atau gas yang dapat bergerak dan mempunyai kecepatan yang konstan pada waktu. Untuk persamaannya itu Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V. Jadi untuk Q itu adalah detik, satuannya meter kubik per sekon. Untuk V itu volume, satuannya meter kubik. T itu waktu. A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. Untuk V itu kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Kemudian di fluida dinamis fluida dinamis ini terdapat persamaan Bernoulli, yaitu persamaan tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Di persamaan Bernoulli ini bisa kita rumuskan, yaitu Pi1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah dikali G dikali H1 atau ketinggian 1
sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 ditambah rho dikali gravitasi dikali H2, yaitu ketinggian kedua. Jadi langsung aja kita ke contoh soal. Untuk penerapan fluida dinamis di kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada perhitungan gaya angkat atau lift pada sayap pesawat, itu menggunakan hukum Bernoulli. Begitu juga dengan teorema Torricelli atau tabung bocor. Terus kemudian ada alat penyemprot nyamuk dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan dari fluida statis dan fluida dinamis itu fluida statis itu berada di fase yang diam atau tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis itu berada di fase yang bergerak. Nah, di sini saya mau menambahkan tentang tekanan hidrostatik. Tekanan statis itu berada contohnya pada dinding bendungan, bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan karena tekanan zat air terbesar berada pada dasar permukaan zat cair. Nah, mengapa demikian? Karena menurut rumus tekanan bahwa nilai tekanan hidrostatik itu berbanding lurus dengan massa jenis fluida, gravitasi, dan kedalamannya. Prinsipnya itu pada posisi ketinggian yang sama dan fluida yang sama, tekanan bernilai sama. Jadi hal utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu yang pertama itu kedalaman, dua itu massa jenis air, yang ketiga itu gaya gravitasi pada tempat tersebut. Di sini saya baru tahu kenapa kapal selam itu bisa hancur di kedalaman yang sangat dalam sekali, karena semakin dalam kita ke dalam air, maka tekanannya itu semakin kuat, tubuh pun bisa hancur gitu. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya tentang fluida, statis, dan dinamis. Maaf kalau ada kekurangan ataupun ada kecacatan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Neneng Fitria. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.